Nah, Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa bermuajahah via Zoom insyaallah di Talibil Ilmi untuk belajar ilmu agama lebih intensif mengenai terkait apa yang harus kita mengenal kepada Rob kita. Salam salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman yang dimana ketika seseorang mengikuti dua pedoman tersebut lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, insyaallah pada malam kali ini kajian perdana kita, dan insyaallah biiznillahi ta'ala ketika support, ketika semangat ikhwas sekalian, insyaallah kajian ini insyaallah kita akan lakukan rutin setiap malam Ahad biiznillahi ta'ala untuk mengenal siapa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan diisi oleh Ustaz Haji Idrus Abidin LCMA. Insyaallah beliau mumpuni di bidangnya, yang telah bergelut di bidangnya selama beberapa puluh tahun. Insyaallah ini adalah bekal untuk kita semuanya, baik thalibul ilmi, orang awam, karena akidah adalah pokok dalam agama kita. Makanya kita semua ini bagi ikhwas kalian yang memiliki sanak saudara bisa diajak, di-share flyernya. Insyaallah setiap malam Ahad kita akan belajar terkait dengan tauhid. Mungkin ini pengantar dari kami. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Al-Ustaz Idrus Abidin hafizahullah taala. Waktu dan tempat kami persilakan, segala hormat. Baik, jazallahu akhana al-karim telah jauzi ala ma tafaddal. Semoga pengantar yang beliau berikan malam ini senantiasa memandu kita dalam rangka untuk tema malam ini adalah Allah Tuhan kita itu siapa dia. Terus terang luas sekalian, malam ini, hari ini sudah terjadi perang antara orang-orang yang fitrahnya rusak, kalangan maghdub alaihim Yahudi dan kalangan orang-orang kaum pagan sekularisme, dan saya termasuk yang sangat semangat karena inilah cara Allah membuat orang-orang yang kena istidraj itu untuk menghilangkan kesombongannya. Disinilah kita akan lihat kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sudah pernah baca itu di surah Rum, Alif Lam Mim, Gulibatir Rum. Rum sebagai kemudian yang mewakili agama waktu itu berhadapan dengan Persia yang beragama Zoroaster, penyembah matahari. Dan Allah menyatakan fi bid'i sinin, kisaran 13 tahun saya gelibun. Romawi sebagai mewakili Islam waktu itu akan menang. Wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Di saat itulah kaum mukminin akan merasakan kebahagiaan dengan pertolongan Allah. Kenapa? Karena pas perang Badar terjadi juga di tahun kedua Hijriah. Dan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabin sayaglibun. Di sebuah tempat paling rendah. Ya, itu di Suriah, ya, di Yordan itu ada tempat di situ adnal ard, ya. Darat lautannya lebih tinggi daripada daratannya. Nah, insya Allah kita dilarang Epstein, harus berpihak karena itu wala barok. Mana yang lebih dekat antara sekulerisme dengan Iran Syiah? Lebih dekat ke Iran. Karena dia diserang hari ini karena dia Islam. Israel dan Amerika tidak berpikir apakah dia Syiah atau tidak, Sunni atau tidak, enggak. Intinya apa yang pernah Allah sebut di Quran itu, ya, wasyahidi wa masyhud, baik yang menyaksikan maupun yang disaksikan. Dan ini password malam ini. Tolong diingatkan, ini password kita, syahid. Allah yang menyaksikan segala peristiwa. Qutila ashabul ukhdud. Sungguh orang-orang di parit itu waktu itu, kalangan orang-orang Kristen dibantai oleh orang Yahudi. Orang yang sama hari ini yang mencoba memulai perang dengan
Iran. Dan antum tahu tadi balasannya hari ini membara Israel hari ini, walaupun bagian utara. Alhamdulillah. Ini kesombongan itu terbalas sudah. Mereka belum lupa 12 hari kemarin. Belum lupa mereka itu. Tetapi istidraj Allah membuat mereka masih sombong saja. Masih menganggap dirinya hebat. Dan hari ini saya tersenyum. Kenapa saya tersenyum? Orang-orang sombong itu memang harus dibalas dengan balasan berlipat. Dan Allah akan membalasnya di saatnya. Bukan di saat yang mereka mau. Karena mereka sebenarnya adalah umli lahum. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah sengaja menunda mereka. Apakah Anda Allah yakni yahsabuna anna Allah ghafilan amma ya'malu dzalimun? Apakah Anda kira Allah lalai dari apa yang dilakukan Israel itu? Enggak, akhi. Serangan Israel hari ini ke mereka, ke Iran itu sudah tercatat 5.000 tahun sebelum ini terjadi. Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Lalu Allah katakan uktub maqadira kulla syai'. Tulis ketetapan segala sesuatu sebelum dia terjadi di khamsina alfa sana. 500.000 tahun sebelum ia kejadian di alam. Maka ikhwas kalian, nggak ada keraguan. Allah yang maha khalik itu. Pertama, sebelum ia menciptakan yang lain, dia sudah menciptakan pena dulu. Lalu dengan pena itu, ia katakan, Allah yang maha tahu nih ya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah zat yang mengetahui segala totalitas dirimu. Basirun bima ta'malun. Yudrikul absar, bahkan matamu yang kau gunakan mengetahui itu Allah kuasai dan Allah yang menciptakan. La tudrikul absar. Di saat Allah tidak bisa terkuasai oleh mata-mata kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya basir. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan, apalagi kalau sudah menyatakan pada nara taqallubaka fis sama. Kami melihat ya Rasulullah wajahmu senantiasa menengadah ke langit di saat engkau di Madinah itu. Memohon 16 bulan lamanya Rasulullah memohon menengadah ke langit agar dialihkan kiblat yang terbaha, kiblat yang engkau ridai. Sebelum itu dialah yang hadir tahun 1445 Hijriah yang lalu. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bertahanus di Gua Hira. Berpikir bagaimana masalah di dunia ini yang menimpa metropolitan Makkah. Yang mana manusia kehilangan arah. Yang mana manusia tidak memiliki tujuan hidup. Yang mana manusia tidak mengenal siapa penciptanya. Lalu sang Nabi ini yakin dengan fitrah sucinya sebagai seorang Nabi. Apa mungkin hidup ini hanya seksual, layaknya binatang? Apa mungkin hidup ini hanya sekedar makan dan minum? Tidak ada sebuah tujuan yang jelas. Apakah ini semuanya akan main-main? Apa mungkin ini semuanya kebetulan? Maka datanglah Jibril alaihissalam yang pernah datang ke semua nabi, duta Allah Subhanahu wa taala yang membawa solusi semua masalah yang ada di alam. Alam yang memang hakikatnya adalah masalah. Yang mana sang khalifah ini Adam alaihissalam dihadirkan untuk menjadi yang amanah, yang beribadah, bertanggung jawab atas nama Allah Subhanahu wa taala, meletakkan dasar-dasar reformasi langit atas nama ibadah. Siapa yang disembah di dalam ibadah itu, ikhwas sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Ialah kemudian mengirim Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai aminus sama, kepercayaan langit itu. Turun kepada aminul ardi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sebelum dikenal sebagai seorang nabi, dia dikenal sebagai al-amin. Bahkan sampai dikatakan, jika engkau
amanahkan jiwamu kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menjaga jauh lebih bagus dari dirimu sendiri. Dan inilah San Al-Amin, menerima kedatangan Jibril dengan sebuah solusi yang akan menjadi penyelesaian untuk seluruh alam ini. Dan itu sejarah, ibu sekalian. Dan kita sudah baca bagaimana Madinah dikelola oleh beliau dengan prinsip Iqra itu. Bacalah. Karena bacaanmu ini bukan huruf, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berita yang telah kemudian mengarahkan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Dialah yang allama Adam al-asma'a kullaha, yang mengajari Adam dengan semua nama-nama. Apakah berarti Allah tidak hadir? Apakah Allah kemudian mati? Sebagaimana kata orang-orang bejat itu, Tuhan pernah ada lalu mati. Ataukah seperti orang-orang yang menjadikan hidupnya materi itu sebagai Tuhannya? Seperti hari ini, sekularisme modern. Tuhannya adalah materi. Ataukah pikiran yang menjadi Tuhannya kalangan idealisme itu yang nggak mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan dihabisi dari kehidupan sosial. Nah itulah orang-orang yang istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan mengulur mereka tanpa mereka sadari. Wa umli lahum, aku tunda terus mereka itu. Di saat Allah muhitun bil kafirin, Allah menguasai orang kafir. Kalau Allah mau kun fayakun, mati, selesai. Tetapi apa? Di balik itu hikmah. Dengan hikmahnya Allah mengulur. Dengan hikmahnya Allah Rahman, pengasih. Dengan kepengasihannya ia membiarkan. Umli lahum minna kaidi matin. Sungguh mematikan sekali rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan yakiduna kaida. Israel, Iran bikin protokol of Zion, mengelola alam ini dengan sebuah prinsip yang disebut orientalisme, protokol of Zion. Mereka lupa. Wa akidu kaida. Mereka tertipu dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hanya serial lanjutan daripada iblis yang berwajah Yahudi dan berwajah manusia hari ini. Jumlah Yahudi, maghdub alaihim. Orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'anahum wa adda lahum adzaban sa'ira. Yang Allah laknat, yang Allah telah siapkan azab yang begitu menyala-nyala, bukan karena Allah mau mengazab mereka, tetapi karena mereka sendiri dengan hawa nafsu dan penyimpangannya dari fitrah ngotot mau masuk neraka. Itulah istidraj. Bagaimana fitrah yang rusak begitu berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah iblis. Bahkan dia tuduh Allah, fabima aghwaytani, engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Inilah pribadi yang tidak mau bertanggung jawab itu. Dia menyalahkan yang lain, bahkan Allah disalahkan. Ya. Itulah kenapa saya katakan bahwa dalil yang kita pakai adalah apa? Dalilul asma, nama-nama. Iblis adalah sebuah nama untuk karakter yang tidak mau ibadah. Ya. Yang khianat, yang gak mau bertanggung jawab. Itulah iblis. Dengan karakternya. Dan neraka adalah nama untuk karakter yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau ibadah layaknya iblis itu. Gak ada yang lain. Sementara surga adalah nama yang menunjukkan kepada orang-orang yang ibadah, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Maliki Yaumiddin, penguasa alam semesta, penguasa hari kiamat. Itulah visi kita itu. Yang namanya Islam, yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mereka yang menyatakan dirinya penuh kejujuran, beriman kepada Allah dan negeri akhirat. Dialah Allah yang menyatakan Iqra, baca. Bismi rabbika, nama Rabbmu.
Itulah identitas Allah pertama yang ia kenalkan ke alam ini. Di malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lalu Allah menyatakan, siapakah Rabb? Bagaimana karakternya? Rabb itu yang namanya Rabb itu alladzi khalaq, yang mencipta. Seluruh materi, semua yang kita sebut ada ini, selain dirinya adalah materi yang disebut alam. Masih wallah, semua selain Allah itu adalah makhluk Allah. Itulah alam. Makanya Allah menyatakan dirinya Rabbul Alamin. Allah penguasa alam semesta ini, penguasa materi, ya. Penguasa bahkan Rabbukal Akram, Rabbmu yang maha mulia, pemurah. Apa bentuk kepemurahannya sebagai karakter kedua setelah khalaqa itu? 'Allama bil qalam, yang mengajar dengan pena. Itulah yang kita sebut ilmu, min ta'limillah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hasil daripada pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang allama Adamal asma'a kullaha. Thumma aradahum 'alal malaikah. Ini serial lanjutan, bahkan fase terakhir daripada berhadap-hadapannya kalangan ahli ibadah yang ala sirati mustaqim. Yang senantiasa baca Bismillahirrahmanirrahim dalam seluruh aktivitas mereka, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal rutinitas. Dan itu password sholat kita Al-Fatihah. Yang kita puji, Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau, wahai Allah. Inilah nama Allah. Yang kita sebut uluhiyah itu. Yang kita sebut yang disembah satu-satunya itu dipuji dengan segala jenis pujian karena dia maha sempurna. Kita puji dengan hamdalah, dialah maha terbebas dari segala aib dan kekurangan. Kita puji dengan tasbih subhanaka ya Rabbana. Lalu kenapa kita memujinya dengan tahmid? Lalu kenapa kita memahasucikannya dengan tasbih? Karena dialah zat maha istimewa. Dia menyatakan tentang dirinya, Wallahu ahad. Dialah Allah yang paling maha unik, maha istimewa. Nggak ada duanya. Karena keistimewaannya ia menjadi tambatan hati. Ia menjadi pujian hati. Dialah zat yang dicintai full. Tidak boleh ada yang melebihi. Ikhwah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang gagal dipahami oleh mereka yang rusak fitrahnya itu. Tidak mengenal Allah. Orang-orang yang lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pikir Allah tidak ada. Padahal Allah ada. Tidak pernah tidak ada. Dialah al-hayy, maha hidup. Alladzi la yamut. Enggak pernah mengenal kematian. Huwal awwalu, dialah yang pertama. Laisa qablahu syai'. Enggak ada sebelumnya apa-apa. Wal akhir, dialah yang paling terakhir, laisa ba'dahu syai', enggak ada lagi setelahnya. Inikah yang kalian anggap tidak ada? Sampai Allah katakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalian tawakkallah kepada zat yang maha hidup, yang enggak mengenal ketiadaan dan kematian. Wa zahir, dialah zat yang maha zahir. Laisa fawqahu syai'. Tidak ada lagi di atas. Wa huwal batin, dialah yang maha dalam, tidak ada lagi di bawahnya. Di empat penjuru ini, dialah yang menguasai. Kita tadi udah bilang, la tudrikuhul absar. Dengan kebesarannya dia tidak mampu tertatap oleh mata biasa untuk saat ini. Yang melihatnya hanyalah basirah, hati kita ini. Fa'illam takun tarahu. Lihatlah Allah, kata Rasulullah. Dengan apa engkau melihatnya?
dengan kerinduanmu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Dan ta'budallaha ka'annaka tarah. Sebegitu kuatnya imanmu dan keyakinanmu, engkau seolah melihatnya dengan jiwamu. Wa illam takun tarah. Jika engkau memang nggak sampai di level itu, ikhwas kalian, ketahuilah Allah yaraka, Allah senantiasa melihat. Kira-kira dengan perasaan bahwa Allah ada sepanjang waktu, sepanjang tempat, walaupun keberadaannya secara pribadi ada di atas arsy sana. Dialah yang menyatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam secara pribadi dan zatnya di arsy. Itulah yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'rajnya. Walaupun kekuasaannya, walaupun ilmunya meliputi segala sesuatu, itulah rububiyah. Maka antum nggak usah dipereming oleh ahlu kalam yang mau menyatakan Tuhan ada di mana-mana. Kalau kekuasaannya, kalau ilmunya, yes. Tapi kalau zatnya jangan percaya mereka. Karena mereka pun bingung ketika menjelaskan Mi'raj. Kemana Rasulullah pergi kalau bukan ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu muka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan zatnya menyatakan alal arsy istawa. Dia bersemayam di atas arsy. Nggak ada istilah dia butuh arsy. Dari mana itu? Allah huwal ghani, Allah maha kaya. Dialah ada sebelum arsy ada. Bahkan dialah yang mengadakannya. Logika apa yang dipakai oleh ahli kalam itu? Kalau bukan logika Yunani yang tidak paham Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah dulu ke sana. Ini karena gara-gara ya Allah sendiri menyatakan ilaihi yarfa'ul kalimut thayyib, kepadanya lah seluruh al-kalimut thayyib. Ucapan-ucapan yang baik min tasbih wa tahmid selalu terlaporkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salihu yarfa'u. Amal-amal saleh kita ini senantiasa terlaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baik saya, Qayyim, Cindy, siapa ini H19, Syarif, Muhammad Hafiz. Hadir di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi artis langit yang senantiasa terlaporkan dan tercatat seluruh amalan-amalan kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kenapa sering habis waktunya puasa di bulan Sya'ban, Qubaila Ramadan? Saat ditanya oleh Usama bin Zaid, mali araka tasumu misla ma tasumu min Sya'ban. Kenapa sih ya Rasulullah, aku lihat puasamu justru total ketika kemudian ia di bulan Sya'ban. Apa kata beliau? Dzalika syahrun yakfulun nas. Itu adalah bulan yang seringkali dilalaikan orang, baina Rajabin wa Ramadan. Posisinya antara Rajab wa Ramadan. Iya. Syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Bulan di mana Allah mengangkat, melaporkan amal-amal tahunan manusia. Bahkan termasuk siapa yang akan meninggal di tahun depan tercatat di bulan Sya'ban kemarin. Maka fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku kepengen laporan tahunanku dilaporkan ke Allah. Wa ana sha'im. Saya lagi banyak puasa. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa sholat itu disebut mi'raj. Mi'rajul mu'minin. Di saat hatinya melambung menuju ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kerinduannya, dengan kecintaannya kepada zat yang maha sempurna itu. Yang maha unik itu. Yang maha istimewa itu. Yang menyatakan Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Dari mana arsy menjadi ketergantungan kepada, menjadi Allah tergantung kepada arsy. Logika setan itu.
Bahkan kalam lebih pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mencipta kalam karena ia membutuhkannya? Enggak. Justru karena untuk menyampaikan ihsannya, kebaikan-kebaikannya kepada seluruh makhluk. Allah Maha Kaya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Sang khalifah di muka bumi ini yang dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalianlah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghani. Allah Maha Kaya. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kalian semuanya dan seluruh penduduk bumi kafir, Allahu ghaniyun antum. Allah Maha Kaya, enggak butuh kalian. Sekarang siapa yang butuh? Siapa yang butuh karunia Allah? Siapa yang butuh kebaikan dari Allah? Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang bersungguh-sungguh memprogres hidupnya dengan a'ta wa taqa, dia memberi, berkontribusi, wa taqa, dengan takwanya, wa saddaqa bil husna, dan dia yakin akan adanya surga. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia beriman. Allah mudahkan dia merasakan getaran-getaran khusyuk di dalam jiwa yang hari ini hilang dari banyak orang. Nauzubillah. Apa itu khusyuk? Saat kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam fitrah-fitrah kita. Saat kita selalu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai ini karenamu ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Engkaulah zat yang maha terpuji ya Allah. Engkaulah Rabbul Alamin. Engkaulah yang telah melakukan ini semua dengan penciptaanmu, dengan taklimmu, sehingga kami mengerti, kami memahami. Baik realitas materi itu maupun realitas pikiran itu semuanya hasil dari dirimu ya Allah. Inilah yang disebut epistemologi Islam. Ontologi Islam. Allah keberadaannya di mana? Ya dalam fitrah kita, ada di fitrahnya Jauzi, ada di fitrahnya Idrus. Ada di fitrahnya Sindi, ada di fitrahnya 19, ada di fitrahnya Syarif, ada di fitrahnya Hafil. Fatarallahu allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Mereka-mereka yang tidak memenuhi unsur fitrah itu gelisah hidupnya. Karena dia tidak menemukan alamat yang dia tuju dalam hidupnya. Dia hanya dikuasai oleh materi. Dia hanya dikuasai oleh pikiran, namanya ilmu, tapi ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ilmu mereka yang gagal menemukan Allah hanya zahir-zahir bumi ini yang mereka paham. Wahum 'anil akhirati ghafilun. Sementara mereka lalai dari akhirat yang merupakan masa depan dan yang ada di balik materi yang kita sebut al-ghaib itu. Ya. Inilah kegagalan fitrah. Kenapa manusia banyak yang sampai muslim sekalipun baru hari segini sudah tidak lagi betah di masjid. Sampai sab-sab musola dan masjid kita kosong itu karena cintanya kepada Allah itu tidak jelas. Bagaimana mereka bisa mengharapkan rahmat Allah dalam ibadahnya yang dia baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia nggak mengenal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Inilah kenapa izom ini ada begini. Kita udah sosialisasi, bahkan orang juga belum paham bahwa itu penting. Padahal Allah membahas ini 13 tahun di kota Makkah. Belum ada sholat waktu itu, nanti tahun kedua Hijriah baru ada sholat. Baru ada puasa, sholat di akhir kemudian.
Mi'raj di akhir tahun ke-13 Rasul di Madinah. Lalu ada Mi'raj. Di saat Rasulullah terkepung oleh manusia yang mau menghabisinya. Namun Rasulullah nggak pernah gentar karena di balik dirinya ada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum musyrikin yang tidak mengerti Tuhan itu mengira nabi ini adalah bencana bagi mereka. Dan betul bencana bagi yang rusak fitrahnya kayak Abu Lahab. Sebagai gembong munafik, gembong kufur, musyrik di zamannya, khatamallahu ala qulubi. Allah tutup matanya. Wa ala sam'ihim, Allah tutup telinganya. Wa ala basarihim, matanya juga ketutup. Gisyawa dengan sebuah gembok. Fahum la yubsirun. Mereka tidak mampu melihat Allah sebagai zat kebenaran itu. Mereka tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan perasaannya bahwa Allah raqibun alaihim, Allah senantiasa memonitor mereka. Padahal Allah udah bilang, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapanmu kecuali semua tercatat oleh raqib atid. Itu dicatatkan raqib atid. Di lauhul mahfuz sana Allah semua catat. Sampai Allah katakan matas kutumi waraqah, enggak ada dedaunan yang jatuh dari pohon. Wala ratbin wala yabis, enggak ada benda padat dan tidak ada yang kemudian benda kering. Illa fi kitab, semuanya dalam catatan Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabraha, sebelumnya terjadi realisasi di alam. Nah, jadi ilmu Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi. Itu meliputi segala sesuatu. Itulah Allah di mana-mana dengan ilmunya. Itulah Allah di mana-mana dengan kekuasaannya. Sampai Allah katakan wallahu muhitun bil kafirin. Allah menguasai orang kafir sepenuhnya. Lalu Anda mengatakan bahwa Allah lalai dari orang kafir? Enggak. Lalu apa hikmahnya, Ustaz? Terhadap orang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah mau melantik para syuhada di Gaza dan di Palestina. Itu hikmahnya. Bagi orang beriman. Rafa'ud darajat. Derajatnya mau diangkat menjadi syuhada. Mau dilantik sebagai syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kata syahid itu. Allahu syahidun ala ma tafalun. Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah menyaksikan langsung apa yang kalian kerjakan. Yaraka hina taqum. Dia melihatmu manakala engkau berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajidin. Ketika engkau sujud, Allah melihatmu. Bahwa basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Wa huwa khabir. Dialah yang maha tahu. Wa sami, dialah mendengarkan bahkan kata-katamu, seluruh suara enggak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syahid. Coba kita pakai password ini untuk membaca Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syahidallah, Allah bersaksi annahu la ilaha illahu. Bahwa dia tiada Tuhan yang pantas kalian puji, kalian sembah, kalian cintai kecuali dirinya. Wal malaikatu, bahkan malaikat dijadikan saksi untuk keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi qa'iman bil qis, kalangan ulama dikasih jadi saksi dengan penuh keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang alim tidak boleh melegalisasi tasyarruk itu yang dianggap tabarruk itu, enggak boleh sama sekali. Itu adalah alim yang menyalahi saksinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak paham konteks, hanya paham teks.
Kira-kira kalau ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau legalisasi kegiatan orang nyembah kuburan itu? Padahal engkau belum mengajarinya dengan tauhid. Kira-kira apa bahasanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Anda wahai para alim syuhada, kalian dijadikan saksi untuk ketauhidan Allah. Beragam bahasanya, wali katanya lebih hebat. Apakah wali Rasulullah ibadah di kuburan? Ini semua kegagalan berpikir yang bahkan oleh kita sendiri kalangan alim ulama. Naudzubillah, berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Makanya Ibnu Qayyim menulis, ya, apa bukunya tentang fatwa itu? I'lamul Muwaqqi'in. Ngasih tahu orang-orang yang melegalisasi dengan tanda tangannya fatwa-fatwa itu. Rabbil alamin. Hati-hati. Bukan hanya orang awam saja harus hati-hati. Karena tanggung jawab di hadapan Allah berat. Kalau engkau tidak mampu dan tidak paham, jangan ngomonglah. Dan kita tahu tempat di mana mitos itu banyak terjadi di kuburan. Dan teman-teman semuanya pada tahu bagaimana Rasulullah mencegah siapapun di kota Makkah untuk ke kuburan. Karena Anda belum paham tauhid, wahai sahabat. Walaupun beliau di Madinah meralatnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku cegah kalian. Tapi karena sekarang kalian sudah memahami tauhid, memahami aku, fazuruha, silakan. Wa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu akan menjadi cerminan masa depan akhirat kalian. Dan kalian selalu diajari oleh sang Nabi. Apa kata sang Nabi? Ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami ini nggak lama lagi akan expire seperti kalian. Sebentar lagi kita akan expire, baik sekalian. Kita memang berasal dari ketiadaan, yang mengadakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita itu. Darinya kita berasal dan kita juga bekerja untuk dirinya sebagai hamba. Melibatkan Allah pada setiap detik kehidupan kita dengan basmalah. Supaya menjadi ibadah. Baik ketika kita sedang taklim, ya. Baik ketika kita sedang mau tidur, walaupun rutinitas bismillah. Ya. Ketika kita bangun, kita nyebut namanya alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Dialah yang kita sebut namanya ketika kita mau minum sebagai sebuah rutinitas, dia agar berpahala di sisi. Setelahnya kita menyatakan alhamdulillah. Ketika makan, itu di saat kita berada di rutinitas harian, bagaimana ketika kita ibadah? Yang nyata-nyata awalnya adalah bismillah, bedanya hanya akhirnya saja. Satunya astagfirullah, karena kita tidak mampu memberikan hak-hak Allah berupa pujian dan tasbih sebagaimana realitas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, kalangan para nabi yang fitrahnya sungguh paling baik di antara kita, masih menyatakan inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku senantiasa zalim manakala berhadapan denganmu. Saya nggak ngerti, kikuk ketika harus berhadapan denganmu. Saya merasa nggak bisa benar. Kenapa keagunganmu melampaui segalanya? Inilah kehadiran Allah di dalam diri orang yang paham dan mengerti. Sampai Rasulullah menyatakan, la ufsi tsana'an alaika. Saya nggak ngerti berapa pujian yang pantas untuk dirimu ya Allah. Anta kama atnaita ala nafsi. Sungguh keagungan dan kebesaranmu hanya sepadan dengan pujianmu sendiri terhadap dirimu. Karena engkau lah yang mengerti kesempurnaanmu itu ya Allah. Kami jangankan ngomong itu. Surga saja kami tidak mengerti ya. Rahmatmu saja kami nggak mengerti totalitasnya ya Allah.
Rasul hanya menyatakan inna lillahi mi'atu rahmah. Allah punya stok rahmat 100. Anzala minha rahmatan wahidah. Yang turun di bumi ini baru 1%. Itulah yang dipertengkarkan Amerika, Iran dengan Israel hari ini. 1%. Mereka lupa bahwa surga sana masih ada 99. Akharallahu tis'an wa tis'in. Allah sengaja tunda sebagai rahmat, kenikmatan bagi khusus hambaku yang ada di surga. Ini yang kita lalaikan, ikhwan sekalian. Padahal itu baru surga, belum Allah Subhanahu wa taala sang pemilik rahmat itu. Yang mana kata beliau, Rasulullah innakum satarawna rabbakum iyana. Kalian akan menatap wajah Tuhan kalian dengan mata telanjang di saatnya nanti. La tudhamuna fi ru'yati. Tidak ada yang menghalangi untuk menatap. Karena dengan jiwamu engkau sudah tatap kebesaran dan keagungannya dengan segala keterbatasanmu. Kini saatnya Allah membuka selubung wajah. Engkau tatap Tuhan yang selama ini engkau hadir di dalam arasy-Nya. Dengan jiwamu, dengan mata hatimu. Kini mata batin, mata fisikmu akan melihatnya dengan sengaja. Itulah yang tidak bisa ditatap oleh orang-orang kafir itu. Kalla bal innahu mahjubun. Mereka terhijab karena di dunia ini saja mereka tidak mampu melihat. Walau hanya sekedar dengan hatinya. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Mereka tutup hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menutup. Wa ala samihi, mereka tutup telinganya kalau dengar Allah. Enggak perlu. Tapi gerikan mendengar musik yang hura-hura, dia buka telinganya. Naudzubillah. Untuk itukah Allah menciptakan telinga mereka itu? Allah tutup mata. Kenapa? Ya. Karena ketika mukjizat Allah dilihat, dia bilang sihir. Naudzubillah, hawa nafsu sejauh itu. Yang Rasulullah katakan, innal abda idza adnaba dzanban, seorang hamba apabila dia berdosa, nukita fi qalbihi nuktadun sauda, maka ada titik hitam yang akan mengenai hatinya. Lalu bagaimana kalau akumulasi maksiat itu menutupi fitrah manusia? Maka mukjizat terlihat sihir, lalu sihir terlihat mukjizat. Nauzubillah min dzalik. Inilah bahaya kerusakan fitrah yang menjadikan Amerika istidraj. Trump menjadi pemimpin, ja'alnahum a'imma yahduna ilan nar. Jadikan dia pemimpin mengarahkan manusia yang mengikutinya ke dalam neraka. Naudzubillah. Sampai Allah katakan, fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka dalam neraka mereka sendiri. Ya'kuluna wa yatamatta'una. Mereka bersenang-senang. Bahkan Israel dia bantai Gaza persis seperti di surah ya, Al-Buruj. Dia bantai orang, lalu dia tersenyum, lalu dia terpingkal-pingkal. Itu pula yang telah membantai Nasrani di eranya di masa lalu. Orang yang dibutakan matanya, naudzubillah. Mereka yang mengklaim humanisme, namun dia menghabisi manusia dengan penuh ketawa ketiwi. Dia tanpa takut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hobinya membunuh para nabi. Atau masih baca bagaimana Nabi Zakaria dipotong dua dengan gergaji mereka. Itu Bani Israel. Ya. Sampai sebegitunya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dikriminalisasi. Untuk melihat bagaimana Nabiullah Isa alaihissalam oleh mereka diusahakan dimatikan itu. Sampai Allah katakan, walakin syubbiha lahum. Tapi Allah serupakan mereka dengan Nabiullah Isa. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah angkat aslinya. Lalu Allah robah mirip dengannya. Sang yang ditangkap itu bukan Nabiullah Isa alaihissalam. Wa makaru wa makar Allah. Mereka coba bikin makar. Kata ente bisa mengalahkan Allah sebagai sang ahli makar. Ketika kalian yastahzi'u bihim,
Wa yamudduhum fi tughyanihim. Dia pandang enteng nabi, sahabat, maka Allah balas mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Allah menghinakan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Allah biarkan mereka dalam tughyan mereka. Sikap mereka melampaui batas. Ini naudzubillah ibu sekali. Untuk melihat lagi di Iqra itu yang belum selesai kita bahas, yang merupakan sumber ontologis seluruh ilmu dan seluruh materi itu, yang hari ini di kalangan materialisme tidak bisa memahami, sehingga dirinya mempertuhankan materi. Idealisme yang hari ini tidak mampu memahami Tuhan, bahkan dia hilangkan Tuhan dari area keilmiah. Lalu mereka mempertuhankan ilmu, ilmawiyah istilahnya di zaman modern. Empirisme lah. Padahal apa yang mereka lihat tentang Allah? Enggak ada. Padahal Rasulullah sudah menatap Allah. Hal ra'aita rabbaka, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nurun anna, hanya cahaya, saya enggak bisa menatap. Dia udah lihat surga. Itulah empiris sesungguhnya. Walaupun bukan itu yang utama di dalam Islam ini. Karena yang utama adalah berita tentang surga, tentang Allah. Karena dalam agama ini, keimanan, kepercayaan, tasdik. Yang namanya tasdik bukan pembuktian. Yang ada kepercayaan terhadap sumber validasi si berita. Walau begitu Allah di banyak tempat membuktikan gitu. Apa pembuktian? Nabiullah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan orang mati? Itu apa bukan pembuktian kalau bukan itu? Sampai Allah menyatakan awalan tu'min. Apakah kamu belum beriman wahai Nabiullah Ibrahim? Wala bala. Ya sudahlah ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Aku kepengen hatiku tumaknina. Nah, inilah hasil dari ilmu. At-tumaknina wal khusyu'. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang hatinya khusyuk bersama Allah hanyalah kalangan ulama. Bukan yang melegalisasi tabarruk, padahal hakikatnya tasyarruk. Bukan mereka yang melarang sama sekali juga tabarruk secara mutlak. Karena tabarruk, ya, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya itu legal. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu biha. Mintalah ke Allah, ya Ghani, agnina bihalalika an haramik. Ya Karim, akrimna, ya Aziz. Ya. Makanya ikhwas sekalian, coba antum lihat. Ketika gembong munafik Abdullah ibni Sabah bilang, la'ir raja'na ilal Madinah. Seandainya kita pulang ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minhal adza. Maka yang mulia, kita yang mulia ini akan mengusir yang hina. Siapa yang dimaksud hina di situ? Allah wa Rasuluh. Sahabat semuanya. Antum tahu jawabannya. Qul falillahil izzatu wa li rasulih. Sungguh kemuliaan itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Adapun Anda yang rendahan, yang gagal membina fitrah suci, al-adzal, kalian yang terhina. Gak ada kemuliaan di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil izzatu wa li rasulih. Itu pula yang dikatakan oleh Umar bin Khattab manakala menerima pembebasan Mesir, pembebasan Palestina dari Amr bin As. Ketika beliau datang dengan pakaian seadanya, bahkan ada tambalannya, ditegur oleh Amr bin As, wahai penguasa dua benua. Coba. Kenapa seolah engkau datang dengan membawa kehinaan Islam? Coba. Ini sang panglima. Tapi disemprot oleh siapa? Sang khalifah. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam.
Kita ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini. Faman talabal izzata bi ghairihi azallahullah. Siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, azallahullah. Allah akan menghinakannya. Baik, waktunya ya kita batasi lah sampai 58 karena saya mau ke Jakarta untuk taklim besok. Kesempatan untuk interaktif ada sekitar 5 menit, bisa jadi 10 menit. Kita kasih ke Jauzi ya. Karena tidak mungkin kita bisa menjawab ya Quran yang kurun 23 tahun. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita butuh waktu lebih dari itu karena kita ya pemahaman kita lemah. Namun, ikhwas sekalian, saya berani katakan, la tasma'una li ahli al-falsafah wa ahli al-kalam. Isma'u lil Qur'ani was sunnah. Kenapa Quran sunnah ini dalilnya dalilul asma'i was sifat. Sementara filsafat dalilnya dalilul asami wal a'rab. Itu gagal memahami dirinya sendiri apalagi memahami Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia masuk ke dunia Islam, dia memporak-porandakan dalilul asma'i was sifat. Ini bukan framing. Ini Allah yang menyatakannya. Allah itu dikenal dengan namanya, bukan dengan fisiknya. Anak kenal Ahjauzi ini dengan namanya, sebelum kenal fisiknya. Anak kenal Cindy ini dengan namanya. Ya. Nggak ada sama sekali. Awal wajib, kewajiban pertama terhadap muslim. Nggak ada istilah nazar-nazar itu di dalam hadis Nabi. Nggak ada. Lalu apa yang ada Ustaz? Inna kata'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, engkau datang ke Yaman itu ahlu kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Hanya syahadat. Betul. Ya. Kalau seandainya ke Yaman itu ya sebagai perwakilan Nabi dengan hadis ahadnya, lalu apakah imannya orang-orang Yaman itu tidak sah gara-gara berita dari salah seorang? Itukah ahlul kalam yang mau dipakai? Yang hanya mutawatir saja. Dia meragukan hadis ahad, lalu dia dengan rasionya mau menjadi yang mutawatir. Qat'i. Lalu Nabi tidak qat'i, lalu wahyu tidak qat'i, hanya dia dhanni. Na'udzubillah min dzalik. Nggak usah terbatasi oleh imam. Yang hari ini dominan di dunia Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Kalau imamnya filsuf Yunani. Oh, kok seberani itu antum bilang begitu? Ya. Wahdatul wujud itu hasil daripada ketidakmampuan memahami Tuhan secara aktif. Yang dia pahami Tuhan itu hanya sekedar konsep, pikiran. Karena Tuhan pikiran itu masuk ke diri saya katanya. Nauzubillah. Sampai yang akhlaki saja, tasawufnya begitu. Ya. Makanya Ibnu Sina dengan tafsir batininya juga melegalisasi itu. Ya. Wa imamunal Quran wa sunnah ittiba'una lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ittiba'nya Nabi bukan kepada siapapun. Ya. Ini mungkin dianggap kesombongan oleh sebagian teman-teman. Padahal Quran sendiri menyatakan, ya ahlal kitab, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian merasa cinta kalian ke Allah itu sah, fattabi'uni, enggak ada jalan untuk melegalisasi cintamu kepada Allah, ikhlasmu kepada Allah illa bil ittiba'. Fattabi'uni. Enggak ada tuh filsuf Aristoteles, enggak ada tuh Plato itu yang gagal memahami dirinya sendiri, yang enggak ngerti namanya fitrah. Lalu kemudian di belakang hari menjadi qat'i, lalu ini menjadi dhanni. Ya. Itulah yang merusak bagaimana Allah katakan yadullah, tangan Allah. Lalu ahlu kalam mau bilang itu majazi. Apa memang Tuhan sendiri juga hanya majaz? Laisa lahu haqiqah. Tuhan apaan seperti itu kalau bukan Tuhannya filosof?
Yang mana Tuhan itu bukan yang real, tapi yang ada di pikiran mereka itu. Maka majaz dalam akidah itu adalah infiltrasi daripada filsafat masuk ke ahlul kalam yang terpengaruh oleh metodologi ataupun ya, orang-orang yang buta hatinya itu lalu mau dipakai untuk mau memahami Allah dan Rasulnya. Gagal total. Bilanglah an-nazar al-muqaddimatun nazar. Nggak ada itu di dalam nazar-nazar itu. Kenapa Islam ini fitrawi ittirari. Fitrawi ittirari. Lalu datang dengan nazar iktisabi. Dari mana iktisabi itu? Anda mau semua ya, orang di dunia ini nanti sah imannya kalau dia kuliah akidah, versi filsafat, versi kalam. Tidak begitu. Arab Badui ketika ditanya bima arabta rabbaka, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Sederhana sekali. Antum tahu jawabannya. Al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Tidak mungkin ada kotoran unta kalau nggak ada unta. Wasairu tadullu 'ala al-masir. Bekas kaki nggak mungkin ada tanpa ada orang yang berlalu lalang. Sederhana itu. Sebab akibat. Hukum kausalitas. Ya. Kira-kira gimana seperti itu? Ya. Naudzubillah minal ahwa'i wal bidah. Agak keras terdengar ini, Bos sekali. Walaupun Al-Imam Al-Ghazali dia pula menjadi imamnya tasawuf akhlak yang menjadi basis tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya Imam Ibnu Taimiyah yang hari ini selalu dijadikan sebagai kiblat oleh orang-orang yang naudzubillah mengeluarkan Ahlus Sunnah dari Ahlus Sunnah atas nama Imam Ibnu Taimiyah. Padahal Imam Ibnu Taimiyah sendiri tidak pernah mengeluarkan siapapun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa argumen yang jelas. Inilah ekstremisme itu, ya sekalian. Klaim yang tidak disertai dengan ilmu yang matang. Padahal imam kita Al-Quranul Karim. Imam kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalilul al-asma wa dalilul as-sifat. La raiba fi hudal lil muttaqin. Lalu datang keraguan gara-gara ajsam, gara-gara Arab. Naudzubillah. Mungkin Qayyim silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Dan alhamdulillah ini direkam, jadi tidak harus yang datang ini, hanya ini yang mendengar. Ini akan diupload insya Allah oleh Qayyim nanti kerjasama dengan yang lain di ya, dalam Tauiyah Akademi Tauiyah Imaniyah yang akan ke depan nanti menjadi madrasah pemikiran yang akan kita jadikan wadah untuk menyingkat jalan karena ini sirat mustaqim. Persetan dengan istilah itu semua tadi. Istilah Quran dan Sunnah itu sudah terislamisasi dari sejak awal Islam ini turun. Ibadah dengan namanya al-khudu ditambah dengan al-mahabbah. Gak ada konsep mahabbah itu di dalam kamus jahiliyah, gak ada. Ya, apalagi ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah, sebuah istilah yang kemudian ya, merangkum segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya minal aqwali dzahir wal batinah, itu enggak dikenal sama sekali di kamus jahiliyah. Justru islamisasi bahasa dan istilah lahir bersamaan dengan hadirnya Al-Qur'an was sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ajsam wa arad itu adalah istilah baru ya yang salah. Lalu egois memeruntuhkan hadis ahad, dia yang runtuh sekali. Ya mohon maaf, terlanjur ini
bahwa ini manhaj Quran wa sunnah, hadza manhaj laisa madhab. Ya. Inilah manhaj sahabat, kalangan tabi'in, manhaj seluruh muara Islam. Ya. Yang menjadi pemersatu, bukan kemudian pemecah belah dengan beragam istilah yang tidak jelas itu. Yang membuat ya, Islam ini ahzaban, ya, berkelompok-kelompok, bukan ala ahli ala sunnah wal Quran, walakin ala ahwa'i wal bidai, ya, yang lahir dari teori yang disebut dalilul a'radi wal ajsam. Astagfirullahaladzim, dari kegagalan memahami Allah dan Rasulnya secara fitrawi itirad, lalu pindah ke nazari iktisabi yang tidak ada di era Nabi sama sekali. Bukan karena itu, tapi karena kegagalannya memahami Allah dan Rasulnya. Di saat kita punya sistematika Quran dan Sunnah, kita mau menjadi kemudian syubhat oleh orang-orang yang nggak mengenal diri sendiri. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adapun yang ditanyakan tadi Irfan ini, takdir itu ya, mau Cindy ya, apakah konsep qada dan qadar dan saling bertangan dengan konsep kehendak bebas? Ya, bebas dalam Islam. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama, tapi dalam Islam harus bertanggung jawab. Masalahnya iblis dikasih kebebasan, ya enggak mau bertanggung jawab, padahal dia yang tidak mau sujud kepada. Kebebasannya dipakai untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menuduh Allah. Fabima aghwaytani. Nah, itulah yang disebut hawa nafsu. Itulah yang disebut khianah. Itulah yang disebut maksiyah. Karena enggak sami'na wa ata'na. Ya. Coba lihat kebebasan yang diberikan Allah kepada Hawa. Di saat dia salah, dipraming oleh iblis, ya, dia taubat dengan zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Allah Maha Rahmat. Jika engkau mohon maaf, bahkan Allah memaafkan kamu sebelum engkau sendiri menyesal seandainya engkau jujur. Kullu ummati mu'afa, kata Rasulullah. Seluruh umatku sangat mungkin diampuni oleh Allah, illa kecuali mereka yang al-mujahirun, terang-terangan menentang Allah. Itu iblis. Ya. Mungkin itu jawabannya, lalu kemudian ya wahdatul wujud, cuma ikutan sisa-sisa neoplatonisme, betul. Ya. Dan itu ada di Ihya, dilegalisasi oleh sisa-sisa pemahaman itu oleh Imam Al-Ghazali. Imamnya di situ bukan Al-Quran wa Sunnah. Maka imam kita siapa? Khulafaur Rasyidin ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qayyim tadi sudah baca. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Addu alaihi bin nawajiz. Ini bukan karena Asy'ariyah, bukan karena Maturidiyah, bukan karena Jahmiyah, bukan karena Mu'tazilah, bukan. Itu sebelum adanya era-era itu. Era di mana iman menggerakkan dan menggelarakan. Membuat cinta Allah lebih tinggi dibanding cinta materi, cinta negara, dan cinta apapun. Yang dipakai oleh para nabi, para rasul. Karena di sana nggak ada update terkait itu. Berbeda dalam fikih ada takwil. Ya. Kenapa takwil itu? Sarful lafzi an al-haqiqah ilal majaz. Relevan di fikih karena memang ada kias di situ, ada ijtihad. Ada illah, ada munasabah, relevansi. Itu tidak berlaku di akidah sama sekali. Sementara mereka, para filosof ini menggunakan argumentasi, apa itu? Analogi, rasional yang gagal. Nah, masa fisiknya Jauzi dulu mau dikenal, lalu aksidensi. Ya, itulah kita. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti tradisi sunnah-sunnah orang-orang yang gagal sebelum kalian, minal Yahudi wan Nasara. Ya. Hatta walau dakhalu juhra dubbin, bahkan mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, padahal antum imam ya akhi. Lasta ma'mumin. Bahkan pada level manhaj kalian menjadi mengekor ke barat.
Orang yang Allah katakan la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Ya. Kegagalan apa yang menimpa umat ini ya wah sekalian, bahkan oleh imamnya sendiri. Padahal imamuna Al-Quran. Ya, ittiba'una lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Makanya imam, kata imam itu juga harus dia berimam kepada siapa pendapatnya itu. Hanya sahibu hadzal qabr yang tidak boleh ditolak pendapatnya itu. Adapun imam yang ada di belakangnya, imamul madhab, terutama fil aqidah, wa ya'ti bis syubuhat, wa ya'ti bi mustalahat falsafiyah atas nama hikmah, atas nama ilmu, iya, apa itu? Hikmah masyrikiyah kah? Hikmah apakah itu? Laisat bi hikmah. Jadi seperti lil Quran. Fal hikmatu fil Qur'ani wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Fa hiya Qur'anun wa sunnah. Itu hanya mau memperdaya kata hikmah di Quran untuk masuk, padahal itu cara iblis. Ya. Yang datang ke Nabiullah Adam dan Hawa. Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ketika dilakukan falamma dhaqa syajara badat lahuma sawatuhuma, framing. Maka umat ini harus sadar Tuhannya adalah Allah, imamnya adalah Rasulullah. Dalam hal ittiba, dalam hal cinta Allah, nggak ada kebenaran di luar Islam, nggak ada ridha Allah di luar Islam. Dan Allah sendiri yang menyatakan itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dia Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dibenci, malunin, aina ma thuqifu ukhridu wa qutilu taktila. Bukan jalannya kaum musyrikin yang permusuhannya la tajidanna asyaddan nasi adawa lil ladzina amanu ladzina qalu al-yahud wal ladzina asyraku. Ya. Baru wala tajidna danna aqrabahum mawadda lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Ya. Ini semua bukan takwil. Takwilnya ahlu kalam itu tahrif. Ya, yuharrifuna al-kalima amma wadhihi wa nasu haddan mimma dhukiru bih. Takwil itu apa? Ma ya'ulu ilaihi al-khabar. Ketika informasi Allah di dalam Quran dan Sunnah tentang masa depan itu kemudian realistis dalam kenyataan, itulah takwil yang benar. Saya kasih contoh, nggak usah yang jauh-jauh. Siapa yang akan menang antara Iran dan Amerika dan Israel? Yang tahu takwil hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hari ke depan. Kita hanya indikator, zawahir, itu pun zawahir itu sering kita gagal pahami. Kenapa? Itulah kenapa Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabiullah Khidir yang disebut marajal bahraini di Bahrain itu. Allah sendiri sebut marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakh. Ya. Oke, sekalian, izin pemirsa sekalian, Ana mau ke Jakarta dan video kita ini insya Allah semoga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana, Idrus dan Khoyin sudah berusaha menyampaikan apa yang kita pahami. Bukan karena kecerdasan, tapi karena semoga karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ajarani Allah wa iyyakum min ahli ta'atihi wa min ahli maghfiratihi wa min ahli taqwa. Saya serahkan kembali ke Qayyim yang telah membuka acara ini. Jazakumullahu khairan ala ma hadartum wa ala ma sami'tum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ibadah wa ahli ridwan wa ahli rahmatihi wa maghfiratihi. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas nasihat dan ilmunya, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita tahu bahwasanya ini adalah hal yang pertama, yang urgen, yang harus kita ketahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah, kalau engkau katakan Muhammad, kalau engkau menyukai Allah, ikuti aku.
maka Allah akan menyertai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah cara kita beragama, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di ujung acara kita sudah selesai dan tidak terasa waktu begitu sudah larut. Tapi semua kita dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lebih mendalam. Dan insya Allah video atau rekaman ini akan kita upload sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Idrus di channel Tauiyah Imaniyah. Dan insya Allah kajian ini bertahap setiap malam Ahad biiznillahi ta'ala. Insya Allah biiznillah. Oke, mungkin cukup sekian. Anda sebagai moderator, Muhammad Kim Al-Jauzi, izin mengundurkan diri dan menutup acara kita malam ini. Mari kita tutup acara malam kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum wa barakallahu fikum. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.